Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Umi Devina Zufaini, mahasiswa aktif Universitas Banda Tarakan, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, angkatan 2023. Oke, maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah wajib umum Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Siti Fatona MPD. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan satu materi, yaitu materi bab 5 yang judul materinya yaitu mengaktualisasi diri melalui artikel ilmiah. Dan saya harap teman-teman semua bisa menyimak video saya dan penjelasan saya secara saksama. Oke, untuk materi yang pertama ada membangun konteks teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini dianggap sangat penting dalam kehidupan akademik. Mengapa demikian? Karena bisa digunakan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri secara akademik dan juga sekaligus bisa mengomunikasikannya di berbagai forum. Nah, di dalam membangun konteks teks artikel ilmiah ini, penulis melibatkan pemahaman yang cukup mendalam tentang struktur, jenis, dan tujuan penulisan artikel tersebut. Ada 3 aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan artikel ilmiah. Yang pertama ada struktur artikel ilmiah, yang kedua ada jenis-jenis artikel ilmiah, dan yang ketiga tujuan penulisan artikel ilmiah. Dan kita akan membahas untuk poin yang pertama, struktur artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini pada umumnya memiliki struktur yang baku dan sistematis, dan ada beberapa elemen utama di dalam struktur artikel ilmiah ini. Yang pertama ada judul. Di dalam judul ini harus singkat dan jelas serta mencerminkan isi artikel tersebut. Yang kedua ada abstrak. Di dalam abstrak ini kita menulis ringkasan penelitian yang mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Nah, biasanya di dalam abstrak ini ditulis dalam 150 sampai 200 kata saja. Selanjutnya ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini penulis menjelaskan latar belakang penelitian, merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya ada metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini kita penulis menguraikan desain penelitian, subjek, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Selanjutnya ada hasil. Di dalam hasil ini penulis menyajikan temuan penelitian secara jelas dan sistematis. Lanjutkan dengan diskusi dan pembahasan. Di dalam diskusi dan pembahasan menganalisis hasil penelitian dalam konteks literatur yang ada serta makna dari temuan tersebut. Dan terakhir ada daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka ini memuat referensi yang digunakan dalam penulisan artikel tersebut. Untuk poin yang kedua yaitu jenis-jenis artikel ilmiah. Di dalam jenis-jenis artikel ilmiah ini ada 3 poin. Yang pertama ada artikel penelitian. Di dalam artikel penelitian ini penulis menyajikan hasil dari penelitian asli yang dilakukan oleh penulis. Untuk poin yang kedua ada tujuan artikel. Di dalam tujuan artikel ini penulis mengulas dan menganalisis penelitian yang telah ada sebelumnya dalam suatu bidang tertentu. Terus yang terakhir ada artikel konseptual. Di dalam artikel konseptual ini penulis menyajikan ide atau teori baru berdasarkan analisis literatur yang ada. Oke, untuk poin yang ketiga dalam aspek penting yang harus diperhatikan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah tujuan penulisan artikel ilmiah. Nah, di dalam tujuan penulisan artikel ilmiah terdapat 3 poin. Yang pertama, menyampaikan informasi baru dan temuan dari penelitian kepada komunitas akademis. Yang kedua, mendorong diskusi dan pengembangan ilmu pengetahuan melalui publikasi hasil penelitian. Dan yang terakhir ada menyediakan referensi bagi penelitian selanjutnya dan memperkaya literatur di bidang tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu struktur, hubungan genre, media publikasi, dan pentingnya teks artikel ilmiah. Di dalam materi ini ada 3 aspek yang harus saya jelaskan. Untuk yang pertama itu mengeksplor struktur teks pada artikel ilmiah. Di dalam poin ini terdapat beberapa poin lagi, yaitu yang pertama judul, yang kedua baris kepemilikan, yang ketiga abstrak, yang keempat kata kunci, yang kelima pendahuluan, yang keenam metode penelitian, yang ketujuh hasil dan pembahasan, yang kedelapan ada kesimpulan, yang kesembilan ada ucapan terima kasih, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, untuk poin yang kedua yaitu menganalisis hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Nah, di dalam poin ini ada terdapat poin. Yang pertama ada ringkasan, yang kedua pendahuluan, yang ketiga deskripsi, yang keempat pelaksanaan kegiatan, yang kelima penutup, dan yang terakhir daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya untuk poin yang terakhir yaitu menganalisis pentingnya artikel ilmiah dan media publikasinya. Oke, yang pertama ada menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah. Mengkaji makna teks artikel ilmiah ini, menulis artikel memungkinkan seseorang menyampaikan berbagai sudut pandang dan memudahkan pembuat makalah penelitian dalam format artikel. Selain itu, kita akan lebih mudah membaca karya ilmiah dan membuatnya dengan bahasa dan struktur teks yang tepat
jika tahu cara menulis artikel. Yang kedua, ada menganalisis media publikasi teks artikel ilmiah. Untuk memeriksa media publikasi teks artikel ilmiah, selain diterbitkan dalam publikasi ilmiah, artikel dapat dipresentasikan di konferensi dan tempat seminar. Tapi tugas-tugas ini biasanya diselesaikan secara teratur, dan biasanya publikasi ilmiah muncul di majalah, surat kabar, dan media sosial. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga, yaitu mengevaluasi dan merekonstruksi artikel ilmiah. Evaluasi dan rekonstruksi teks artikel ilmiah melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dilakukan secara sistematis. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah umum untuk mengevaluasi dan rekonstruksi teks artikel ilmiah. Untuk evaluasi teks artikel ilmiah sendiri, terdapat 6 poin yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengevaluasi teks artikel ilmiah. Untuk menentukan kualitas abstrak dan pendahuluan penelitian, kita mungkin akan menyadari bahwa abstrak yang dibuat penulis hanya mencantumkan deskripsi topik dan langsung melompat ke kesimpulan, tanpa mendiskusikan metode penelitian yang digunakan secara mendetail. Nah, kita harus menentukan apakah pendahuluan mampu menjadi fondasi yang baik untuk artikel tersebut. Dikarenakan sebuah pendahuluan yang berkualitas harus mampu menjadi pintu untuk mengenalkan bagian selanjutnya kepada audiens. Poin selanjutnya yaitu evaluasi daftar referensi dan penelitian terdahulu yang digunakan penulis. Sebagian besar artikel jurnal ilmiah mencantumkan kutipan dari penelitian terdahulu dan referensi ilmiah lainnya. Kita harus menentukan 3 hal, yaitu sumber yang digunakan penulis, kemampuan penulis untuk mengutip sumber, dan sumber yang dipilih untuk sekedar pilihan acak dari bacaan yang populer atau memang relevan dengan bidang kajian artikel. Selanjutnya ada nilai metode penelitian yang digunakan penulis. Metode yang harus digunakan penulis haruslah metode penelitian yang tepat dan masuk akal untuk mengatasi masalah penelitian yang dibahas. Kita bisa mengevaluasi metode penelitian jika metode penelitian yang digunakan penulis kurang tepat dan tidak masuk akal. Poin selanjutnya yaitu memperhatikan cara penulis menampilkan data dan hasil penelitiannya. Kita harus memperlihatkan tabel dan diagram dengan keterangannya. Data visual lainnya yang mampu menampilkan informasi dengan rapi dan terorganisir, serta tabel dan gambar yang dicantumkan itu haruslah berguna dan tidak mengganggu. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu evaluasi bukti dan analisis non-saintifik yang diberikan penulis. Misalnya, jika Anda harus mengulas artikel mengenai sejarah seni, kita bisa menentukan apakah artikel tersebut mampu menganalisis sebuah karya seni dengan baik atau justru langsung meloncat ke kesimpulan. Selanjutnya, yang terakhir adalah nilai gaya penulis artikel. Meski artikel ditujukan untuk audiens yang spesifik, gaya penulisannya tetap harus jelas, lugas, dan tepat. Oleh karena itu, kita bisa mengevaluasi gaya penulisan artikel. Oke, selanjutnya merekonstruksi teks artikel ilmiah. Untuk merekonstruksi teks artikel ilmiah ini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah menulis ulang judul. Kita menulis ulang judul ini jika judul tidak cukup spesifik atau tidak mencerminkan isi artikel dengan tepat. Perbaiki dengan menyertakan variabel kunci dan metode penelitian. Nah, selanjutnya menyusun ulang abstrak. Nah, di dalam menyusun ulang abstrak ini kita meringkas isi artikel dengan lebih sistematis, mulai dari tujuan penelitian, metode, hasil, dan kesimpulan utama. Selanjutnya ada revisi pendahuluan. Kita merevisi pendahuluan ini dengan menambahkan konteks yang lebih kuat jika diperlukan, atau perbaiki alur logika latar belakang masalah. Pastikan tujuan penelitian diungkapkan dengan jelas. Untuk poin selanjutnya yaitu ada revisi hasil dan analisis. Nah, dalam hal ini kita menyajikan hasil dengan lebih jelas, misalnya dengan tabel, grafik, atau penjelasan yang lebih mendalam, dan diperbaiki jika ada analisis statistik yang kurang tepat. Selanjutnya, mengembangkan diskusi. Dalam hal ini, jika diskusi kurang mendalam, kita bisa menambahkan perbandingan dengan literatur lain dan beri penjelasan lebih luas tentang implikasi hasil penelitian. Selanjutnya adalah memperbaiki kesimpulan. Dalam hal ini, kita memperbaiki kesimpulan agar benar-benar mencerminkan hasil penelitian dan ditambahkan implikasi praktis atau rekomendasi yang relevan. Terakhir, yaitu memeriksa referensi. Kita memeriksa referensi kembali apakah sumber pustaka yang digunakan sudah sesuai, dan pastikan format penulisan referensi sesuai dengan gaya yang ditentukan. Oke, untuk materi terakhir yang akan saya jelaskan di bab 5 ini yaitu menulis artikel ilmiah berdasarkan permintaan. Nah, menulis artikel ilmiah berdasarkan permintaan ini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah, dan yang kedua, menganalisis media publikasi teks artikel ilmiah. Untuk poin yang pertama, dengan mengetahui cara penulisan artikel, maka mempermudahkan dalam membuat laporan penelitian dalam bentuk artikel.
dan dapat mengemukakan pendapat dengan beragam. Dan keuntungan yang didapat ketika mengetahui cara penulisan artikel yaitu akan lebih mudah membaca artikel ilmiah dan dapat menuliskan struktur teks dan bahasa yang tepat. Untuk poin kedua, selain mempublikasikan di jurnal ilmiah, artikel dapat disajikan di forum seminar atau konferensi. Tetapi biasanya kegiatan tersebut dilakukan secara periodik. Artikel ilmiah biasanya dipublish di koran, majalah, atau media sosial. Dengan media tersebut, target pembaca artikel tersebut yaitu pembaca secara umum atau awam. Baik, telah selesai penjelasan saya mengenai mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah. Semoga yang saya sampaikan bisa memberi pemahaman yang jelas untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.